wacana calon tunggal ini buat menjegal seseorang tersebut atau jelas mengindikasikan memang upaya untuk menjegal. Kalau udah dipalang ya kamu mau elektabilitasnya 70%, tinggi apapun nggak dapat tiket. nggak akan ada tiket. Jakarta mungkin mereka bunuh diri ya kalau calon tunggal. Dari awal calon tunggal itu sangat bau amis. Buat apa sih kita punya partai DPW di provinsi, DPC di kabupaten kota. Ujung-ujungnya yang menentukan ya DPP segelintir orang. Ketika ada 3 pintu yang harus diketok, konon itu konsekuensinya ongkos semua dong. Yang bahaya itu kalau rekayasa calon perseorangan. Nah, itu dia nih kita membahas. Itu pernah terjadi kayaknya Mbak. Jadi di satu kota lah ya. Ada pola nih. Oke, gue lepas nih yang daerah A nih. Tapi lo kasih gue tiket di daerah B. Jadi tukar guling. Boleh calon tunggal dipilih, boleh. Tapi juga sangat boleh pilih kota kosong. Yo, kembali lagi di program Nomor Wahid Kompas.com, ngobrol gas pasti nampol, gaspol. ngobrol nggak gas pasti nampol. Ya. Mohon maaf lah sahabat Kompas.com ini ya. Kita pagi-pagi. Bos cadangan. Nggak ya, saya Adito Ramadan. Saya Vitorio. Yes, di sini kita juga akan membahas apa nih, Bung Vito nih? Tema yang akan kita angkat hari ini. Ini soal cabur Olimpik nomor tunggal. Nomor tunggal. Yoi. Kita lagi bareng sama orang yang layak disebut pegiat pemilu. Pegiat pemilu itu artinya 5 tahunan ngoblos terus apa gimana? Emang giat banget. Oh, giat banget. Iya gitu, semua hatam, data-data hatam. Infonya dia mimpi pemilu juga. Pemilu. Nomor ini. Iya. KPPS dong. Please welcome Mbak Titi Anggraini. Terima kasih banyak Mbak Titi sudah bergabung dengan Semalam kami. mimpi pemilu mana, Mbak? Ya, Mbak Titi, ini kita mengundang Mbak Titi ini pengen bahas apa ya? Mungkin fenomena atau kejadian yang sedang hangat akhir-akhir ini. Tadi sudah disinggung oleh Vito juga tentang ada apa ya? Mungkin skenario atau kemungkinan adanya calon tunggal di Pilkada 2024 ini. Salah satunya yang diisukan nih di DKI Jakarta. Mungkin kita memulai dengan apa ya? Membahas sejarahnya bagaimana sih adanya calon tunggal ini, karena kok rasanya semakin kesini tuh semakin apa ya? Semakin banyak isu-isu akan ada calon tunggal di Pilkada ini, Mbak. Ya, calon tunggal tuh konstitusional di pilkada kita. Bahkan nggak banyak yang tahu, di Pilpres pun bisa calon tunggal. Oh, bisa sebenarnya? Iya, di Undang-Undang 7 2017. Meskipun kalau di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu ada upaya yang ekstra untuk mencegah calon tunggal. Misalnya kalau dia berkoalisi tidak menyisakan kesempatan bagi partai lain untuk mencalonkan kandidat, maka KPU tuh harus menolak pendaftarannya. Lalu kalau ada partai yang memenuhi syarat tapi dia tidak mengusulkan calon, ini di Pilpres ya, maka dia bisa kena sanksi. Sanksinya itu bahkan dia tidak boleh menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Itu kalau di Pilpres. Tapi setelah hal-hal itu diberlakukan, yang daftar tetap hanya 1, KPU sudah memperpanjang pendaftaran juga cuma hanya ada 1 paslon Pilpres, ya Pilpresnya jalan seperti biasa. Jadi di Pilpres jangan salah, bisa juga calon tunggal. Nah itu Pilpres ya, ini aturannya dulu gitu ya. Yang kalau di Pilkada itu sejak 2015. Nah sejak 2015 itu awalnya tidak boleh tuh calon tunggal. Jadi di Undang-Undang Pilkada kita pada waktu itu, kalau hanya ada 1 calon yang mendaftar, maka pilkadanya harus ditunda ke pilkada serentak berikutnya. Kalau pilkada serentak berikutnya kan waktu itu dari 2015 akan ada lagi 2017. Lama sekali ya, 2 tahun gitu. Nah akhirnya Effendi Ghazali itu pergi ke Mahkamah Konstitusi menggugat soal calon tunggal itu, bahwa harus ditunda dan pilkada berikutnya. Itu di perkara nomor 100 tahun 2015. Dikabulkan oleh MK. Kata MK, setelah ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah calon tunggal dengan memperpanjang masa pendaftaran dan seterusnya, calon tunggal itu juga konstitusional. Maka
pilkada harus tetap dijalankan dan pilihannya adalah calon tunggal itu ditanya ke rakyat setuju atau tidak setuju. Nah makanya waktu itu di 2015 surat suaranya itu ada foto si pasangan calon tunggal, di bawahnya ada tulisan setuju, di sebelah kanannya tidak setuju. Jadi kita pilih tuh. Modelnya begitu. Awalnya. Kotak kosongnya tuh bentuknya tidak setuju. Dulu Setuju, tidak belum setuju. berubah. Oke. Nah, jadi di 2015 tuh begitu bentuknya. Lalu kemudian di 2015 akhirnya 3 daerah calon tunggal. Ada di Tasikmalaya, di Blitar, dan Timur Tengah Utara. Semuanya menang 100%. Semuanya petahana, 3-3-nya. Gitu. Lalu kemudian 2016 singkat kata terbitlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengakomodir putusan MK Nomor 100 Tahun 2015 ini. Nah di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini berubah desain calon tunggalnya di surat suara. Yang tadinya foto calon tunggal di bawahnya setuju, tidak setuju, kita boleh pilih setuju atau tidak setuju, menjadi calon tunggal di sebelahnya kolom kosong atau disebut dengan kotak kosong. Jadi dia kotak isi putih begitu ya. Kita boleh memilih calon tunggal, boleh memilih kotak kosong. Nah, disitulah di 2017 pilkada serentak berikutnya calon tunggalnya naik nih jadi 9 dari 101 daerah yang pilkada. 2018 naik lagi jadi 16 dari 171 daerah yang pilkada. Terakhir pilkada serentak 2020 ada 25 calon tunggal dari 270 daerah yang pilkada. Jadi total calon tunggal itu ada 53. Dari 2015. Dari 2015. 53 dari 811 pilkada. Nah, yang menang 52 dong. Si Hanya calon satu tunggal yang gagal ini. berarti. Makassar doang tuh. Hanya yang- satu yang kalah di Makassar. Karena Makassar kalah di 2018, dia ada pilkada lagi di 2020 dan alhamdulillah tidak calon tunggal. Berarti hitungannya PJ ya Mbak ya? Selama Iya, 2018, 2020. Tapi dia boleh maju lagi tuh yang... Boleh, calon tunggal yang kalah boleh maju lagi. Ada hitungannya kayak kalah pemilu pada hari-hari biasa aja gitu ya? Betul, dia kalah tapi pendaftaran calonnya diulang lagi. Jadi mulai dari awal, dari nol. Dari mulai pemutakhiran data pemilihnya, pendaftaran calonnya, sampai kemudian hari H dan seterusnya. Dan nah, Makassar tuh unik sebenarnya karena awalnya tuh ada 2 calon. Si Munafri ini yang calon tunggal versus petahana Dani Pomanto. Tapi Dani Pomanto didiskualifikasi akhir sama pengadilan, akhirnya ada calon tunggal. Makanya di Makassar itu suka dibilang kotak kosong rasa petahana. Karena tadi Dani Pomanto yang didiskualifikasi itu mendukung kotak kosong. Oh iya. Mbak, tapi kalau gitu berarti kalau memang aturannya kayak gitu, misalnya Jakarta nih. Ini kan Pak Anies elektabilitasnya tinggi, Pak Ahok juga tinggi, tapi kayaknya konstelasi politiknya tidak menghendaki demikian lah gitu. Kalau misalnya seperti yang disebut-sebut Ridwan Kamil yang maju against kota kosong gitu, terus yang menang kota kosong berarti Pak Heru Budi sampai 2029 ya? Ya, kalau di Undang-Undang Pilkada itu disebutkan masa jabatan penjabat itu 1 tahun. Bisa diperpanjang lagi 1 tahun. Jadi intinya dia tuh setiap 1 tahun. Masalah kemudian Kemendagri kemudian punya kebijakan. Masalah orang yang kemudian diangkat tetap sama, tapi dia tuh harus setahun. Nah, bisa jadi ya mungkin ingin penyegaran gitu ya. Itu. Anda ingin penyegaran atau tidak? Aduh, KTP masih Jakarta lagi. Tapi berarti ya ke 2029 kan karena pilkada serentaknya 2029. Oh, tidak. Jadi setelah itu ada perubahan aturan, tidak lagi di pilkada serentak. Jadi pilihannya tuh pilkada yang kalau si calon tunggalnya kalah, itu pilkadanya kan dilakukan ulang di pilkada serentak berikutnya atau di tahun berikutnya. Jadi jangan sampai 2029 nih. Artinya kalau ini ya di 2024 ya. Walaupun Jakarta please deh, calon tunggal tuh menghina akal sehat banget karena gitu Jakarta ya. gitu. Iya, karena Jakarta dan level provinsi, provinsi besar Pulau Jawa itu penyumbang populasi terbesar Indonesia. Semua provinsinya itu masuk 10 provinsi dengan populasi terbesar. Tidak masuk akal kalau provinsi dengan populasi besar, partai politiknya multi partai banyak,
lalu calon tunggal. Itu tidak masuk akal, nonsens. Jadi makanya saya bilang nih bencana demokrasi kalau Jakarta sampai calon tunggal gitu. Mbak, tapi tadi kan Mbak menyebutkan dari 3 calon, dari 3 daerah lalu naik sampai sekarang. Itu sebenarnya apa yang melatar belakangi partai politik sampai akhirnya memilih udah kita sama-sama mengusung calon tunggal? Apakah karena kesulitan mencalonkan atau memang ada ketidakmauan untuk mencalonkan dari partai-partai politik di daerah itu? Ya, kalau di 2015 itu latar belakangnya memang waktu itu ya, kenapa calon tunggal? Karena partai-partai lain itu menolak untuk mengusulkan calon. Jadi karena si petahananya terlalu kuat, awalnya kan calon tunggal itu tidak boleh. Kalau terjadi maka ditunda pemilunya atau pilkadanya, mohon maaf. Lalu kemudian partai itu sengaja menahan diri untuk mengusung calon supaya petahana running sendirian, jalan sendirian, pilkada tertunda. Makanya kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dibolehkan calon tunggal supaya pilkada tidak ditunda. Tapi kemudian semakin ke sini polanya adalah calon tunggal itu hampir 90% adalah petahana. Ya. Calon tunggal itu hampir 90% petahana atau kerabat petahana. Nah, tapi jadi makin ke sini ada pola karena probabilitas menang calon tunggal itu hampir absolut 98,11% dong. Jadi ada pandangan calon tunggal tuh menjanjikan kemenangan. Itu satu. Yang kedua, daripada susah-susah memperebutkan suara rakyat, rakyat punya logika dan seleranya sendiri, lebih gampang mempertaruhkan merebut suara partai. Dalam artian ya karena kan nggak sekarang ini ya 90% kepala daerah berasal dari jalur partai kan. Hanya kurang dari 10% yang dari perseorangan. Jadi partai politik itu artinya tiket untuk maju pilkada. Nggak diusung partai ya, kalau calon perseorangan nggak ada ya nggak bisa maju di pilkada kan. Jadi kalau dia sendirian lebih gampang untuk mengambil suara partai daripada mempertaruhkan suara rakyat untuk milih dia. Oh, jadi misalnya Dito nih mau nyalon gitu tapi belum punya partai, dia daripada ngumpulin KTP mending lobby partai aja gitu. Iya, salah satunya. Atau gini, daripada susah-susah ikut pilkada nunggu suara rakyat di TPS, lebih baik ngumpulin semua partai jadi satu sehingga calon tunggal yang peluang menangnya 98,11% tadi. Nah, itu salah satu faktor. Faktor berikutnya adalah sistem pilkada kita tuh makin sentralistik dan itu mahal. Kenapa? Mau maju di suatu kabupaten, rekomendasinya harus dari DPP. Itu mulai kapan nih, Mbak? Itu mulai dari undang-undang pilkada kita. 2016 itu? 2015 tadi. Jadi dari situ bayangin dong, seorang calon kepala daerah nih Mas Vito mau jadi wali kota Tangsel misalnya. Nggak kalah cakep dan nggak kalah lucu. Bahkan lucu dan cakep ya. Rambut udah mirip-mirip lagi ya Mbak ya? Daripada Mas. Ini ada kelebihannya. Kelebihan Selain kekurangan. lucu, cakep juga. Pinter apalagi gitu. Sebagai warga Tangsel saya mendukung Anda. Ini gratifikasi nih. Mau jabatan apa, Mbak? Maaf, saya sebenarnya curhat ini. Sebagai warga Tangsel ya. Betul sekali. Saya mau nangis rasanya. Nah, jadi tadi ya mau maju misal contoh di Tangsel. Yang diketok itu pertama harus pengurus partai di Tangsel. Harus ketok juga pengurus partai di provinsi. Dan wajib dong rekomendasi dari DPP. Makanya aneh nggak sih ngelihat pilkadanya di provinsi. 37 provinsi, 508 kabupaten kota. Yang ketemu ngomongin ketum partai. Dia lagi. Saya bilang ini yang pilkada apa? Ini pilkada apa pilpres sih? Kan otoritas mencalonkan harusnya karena partai kita desentralisasi ya. Buat apa sih kita punya partai DPW di provinsi, DPC di kabupaten kota? Ujung-ujungnya yang menentukan ya DPP segelintir orang dan apalagi dilokalisir lebih sempit ketua umum. Nah itu yang ketika ada 3 pintu yang harus diketok, konon itu konsekuensinya ongkos semua dong. Logistik semua dong. Istilahnya tiap pintu ada ongkosnya. Ada ongkosnya. Jadi makin mahal gitu ya. Akhirnya ya yang punya uang, yang punya ini yang semakin ya berkuasa lah gitu. Makanya itu kenapa kita bisa mengaitkan kenapa ada beberapa yang diisukan calon tunggal itu koalisinya mirip-mirip sama konstelasi politik di pusat gitu ya, di Pilpres Pileg kemarin gitu. Ada alasan yang bilang gini,
kan pemerintahan yang terpilih nih koalisi KIM ya, Koalisi Indonesia Maju. Mereka juga ingin dong daerah itu bisa mengimplementasikan program-program pemerintahan pusat. Bagi saya sih itu bukan alasan yang logis ya. Karena kenapa? Karena di Indonesia ini bikin RPJM daerah saja itu tuh harus ikut RPJM pusat. Ada yang namanya RKPD dan lain sebagainya. Dan daerah itu, ya jangan ngomongin DKI ya, yang anggarannya berlimpah. Itu bahkan banyak yang hidupnya itu dari dana transfer dari pusat gitu. Jadi pusat tuh sebenarnya, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja udah ada ya. Semua hampir kan terjadi resentralisasi dari sisi perizinan, dari sisi kewenangan. Jadi kalau beranggapan bahwa daerah itu bisa menjadi oposisi pemerintah pusat, ya lagi-lagi tidak masuk akal. Ya ini memang penyeragaman ini makin bisa terjadi karena kenapa? Ya itu tadi karena koalisi yang di nasional ini kan masih sangat solid. Dan jangan lupa distribusi atau pengisian menteri kan belum berjalan. Itu berarti ada kaitannya juga sama pengaturan timeline itu nggak sih Mbak? Kalau para analis politik mengatakan sangat berkaitan. Karena gini, ini pilkada pertama di tahun yang sama dengan pemilu. Dan bukan hanya di tahun yang sama dengan pemilu, tapi juga pilkada yang proses pencalonannya dilakukan sebelum pergantian presiden. Dan pelantikan DPR juga. Betul. Pencalonan itu kan 27 sampai 29 Agustus daftar. Penetapan calon tetap 22 September. Presiden terpilih dilantik 20 Oktober. Nah, baru kemudian kan menteri semua kan setelah itu. Jadi upaya menjaga itu makin kokoh ketika posisi tawar itu berhubungan dengan konstelasi politik nasional. Jadi banyak yang kemudian bisik-bisik tetangga ya. Angin yang semilir yang membawa pesan, ya ini harus solid karena satu solid untuk menuju pembentukan kabinet. Nah, yang kedua, nah ini fenomena yang khas 2024 karena pilkadanya serentak nih. Karena pilkadanya serentak kan 37 provinsi gubernur ya, 508 bupati wali kota. Jadi ada pragmatisme dan oportunisme. Sifat oportunistik partai. Oke, kader gue nggak kuat nih di sini, tapi gue punya kader di tempat lain. Yang diunggulkan, yang relatif kuat. Kan kita punya syarat pencalonan ya, yang ini juga berkontribusi pada calon tunggal. Kalau mau mengusulkan kepala daerah, partai itu bisa sendiri, bisa gabungan, asal punya kursi minimal 20% di DPRD atau suara 25% hasil pemilu DPRD yang disebut dengan threshold. Nah, partai mayoritas kayak PKS cuman punya 18 kursi dari 106 kursi DPRD DKI. Untuk mencalonkan kan butuh 20%. Artinya butuh 21 kursi. Dia kurang 3. Dia harus koalisi dong sama partai lain. Nah, di daerah lain juga gitu. Nah, ternyata ada pola nih. Oke, gue lepas nih yang daerah A nih. Tapi lo kasih gue tiket di daerah B. Jadi tukar guling. Nah, di situ yang kemudian ketika polanya sama-sama berpikir bagaimana mengamankan tiket pencalonan karena dia harus berkoalisi, yang namanya tukar guling dan tawar-menawar itu, ketika dia tercipta satu kutub ada kepentingan yang sangat besar, ditambah lagi dengan koalisi pilpres yang diduplikasi di pilkada, itulah yang memperkuat calon tunggal. Mbak, tapi kan kalau kita bicara partai politik ini kan harusnya intensinya kan dia mencari kekuasaan, yang mencari untuk mendapatkan kekuasaan dalam konteks yang positif tuh ya, untuk mendapatkan kursi gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Tapi kenapa ada tren bahwa akhirnya mereka bisa mengalah, ya udah kita nggak ikut mencalonkan jagoan kita nih, tapi malah memilih merapat ke koalisi yang lain. Itu kan agak-agak aneh sebenarnya, anomali nggak sih? Tadi multi partai kan harusnya kita kompetitif, terus DPT-nya juga gede buat berebut. Harusnya punya jagoan masing-masing gitu kan? Masih ada DPT gede, lapak gue di sini nih masih banyak buat masih bisa ngelawan nih gitu. Kenapa Mbak akhirnya lebih udah ngalah aja deh gitu? Karena ini partai politik Indonesia, salah ya? Emang anomali semua sih negara ini ya? Enggak, itu bisa dijelaskan tadi. Alasan pertama,
mereka melepaskan eksistensi di satu daerah untuk memastikan eksistensi pencalonan, dia bisa dapat tiket koalisi pencalonan di daerah lain. Kayak tadi, kita sebut contoh aja biar konkret ya. PKS dukung Bobi Nasution. Kaget banget dong. Ya, kaget ya. Apalagi kalau lihat debat-debat gitu yang sebelum-sebelumnya. Mungkin para jubirnya juga lagi pada ngumpet nih sekarang. Lagi mikir ya. Lagi mikir harus gue jawab apa ya. Iya, aduh gitu ya. Walaupun ada yang curhat juga sih. Nah, tetapi dia bilang berharap untuk didukung di Pilkada Asahan. Kan kabupaten ya. Karena tadi seperti di Jakarta, untuk bisa mengusulkan sendiri, mengusung sendiri butuh 21 kursi. Sementara cuma punya 18. Jadi tetap nggak bisa juga ya. Jadi akhirnya ketika dia bilang, oke lah kita lepas deh tiket yang misalnya di Provinsi Sumut. Kalau ini kan tadi kita Bobi ngomongin Sumut. Tapi kita pengen yang Asahan kita didukung. Nah, jadi kan di situ berarti ada kompromi politik ya. Itu yang pertama dari sisi pragmatisme partai. Jadi saya lepas tiket yang satu, tapi kamu harus kasih saya tiket yang lain. Itulah konsekuensi pilkada serentak. Karena kita serentak. Ada backup-backupnya langsung tuh ya? Ada backup-backupnya gitu. Jadi pada akhirnya semua jadi pelaku. Iya sih. Dalam hari ini semua ini partai maksudnya. Kita nggak bisa bilang bahwa PDIP misalnya tidak setuju pilkada calon tunggal di DKI. Tapi cek coba pilkada di Jawa Tengah gitu ya. Calon tunggal dari partai tersebut, jangan-jangan. Jadi pada akhirnya semua bisa jadi pelaku gitu dengan situasi hari ini akibat threshold untuk pencalonan tadi. Kalau gitu berarti bukan murni karena pragmatisme atau oportunisme parpol itu dong. Maksudnya ada konsekuensi dari sistem pilkada kita yang betul. Ya it takes two to tango. Sistemnya udah berat, namanya sih kalau teorinya katanya ya barrier to entry. Hambatan untuk berkompetisi, untuk masuk dalam kompetisi itu udah didesain dari undang-undang. Maju lewat partai syaratnya berat, maju lewat perseorangan bikin, kalau kata anak Gen Z itu bikin mencret gitu ya. Bayangin aja loh di DKI itu untuk dapetin tiket perseorangan butuh 618.000 lebih dukungan KTP. Itu data pribadi kita gimana ya? Iya. Harus dikasih gorengan ya udah. Nah, itu soal ininya ya. Tapi ada yang kedua lagi tuh tambahan. Tadi saya setuju sama Mas Vito nih. Karena mungkin sering main ke KPU ya. Waduh. Memang saya orang KPU dititipkan di kompas.com. Bisa mereka apa nih? Iya. Nah, karena kenapa sistem politik kita itu memang berkontribusi terhadap calon tunggal, karena pilkada biasanya partai itu takutnya sama apa? Dua hal kan, tidak bisa jadi peserta pemilu, yang kedua tidak dipilih oleh masyarakat di pemilu, mereka nggak dapat kursi, nggak dapat suara. Jadi karena dia takut, dia menjaga citra kan, karena jangan sampai dia nggak dapat suara, nggak dapat pilihan. Di kita nih partai, ini 2024 nih pilkada. Partai itu ngerasa tidak perlu terlalu memperhitungkan persepsi publik. Karena pemilu untuk menghukum dia masih lama. Masih 2029. Jadi kita nih nonton aja ibaratnya. 2024 dia mau manuver, mau akrobat, mau apapun. Tidak ada hukuman dari sisi elektoral yang bisa kita berikan. Karena pemilu, biasanya kalau Amerika kan ada pemilu sela ya. Iya, betul. Makanya dia di DPR-nya pun ada stagger. Ada yang dipilihnya tuh nggak barengan. Negara bagian tertentu tahun seberapa. Betul, dan Senat juga. Senat itu kan 6 tahun, tapi masa jabatannya itu nggak semua dipilih setiap 6 tahun. Tapi mereka pemilunya itu bisa bagi dua gitu. Ada nggak sistem stagger itu tuh gitu. Jadi akhir masa jabatan tuh nggak disamakan. Nah kalau di kita pasrah aja. Pemilu itu yang mekanisme menghukum itu untuk partai, ya baru 2029. Makanya partai itu makin leluasa. Ya paling Mas Vito, Mas Dito marahnya lewat medsos. Habis itu happy lagi. Pengalihan isu lagi. Udah lupa lagi, bulan depan juga udah lupa. Tapi dalam konteks pilkada sekarang ya, kita katakanlah contoh di Jakarta deh. Kita tadi Mbak Titi udah bingung banget dalam kasus PKS punya 18 kursi, tapi hanya butuh 3 kursi lagi lah untuk mendapatkan nyalonin. Kita lihat peta politik kan bisa dibagi dua antara Kim dan juga yang tidak Kim gitu. Tapi kita berandai-andai apabila nanti
PKS dan juga partai-partai di luar Kim ini memilih bergabung ke Kim dengan ada wacana Kim Plus ini, apa yang membuat itu? Karena kan kalau dikatakan barrier to entry seharusnya bukan jadi masalah juga dong kalau mereka teguh pada posisi di tingkat pusat, harusnya kan dia juga berseberangan juga nih di tingkat daerah. Ini apa yang menjelaskan ini Mbak? Apakah mungkin jangan-jangan tukar gulingnya pun nggak cuma di tingkat daerah gitu, ada kepentingan di tingkat nasional juga yang merembet ke daerah gitu? Kan dugaan terbesarnya itu, karena pilkadanya tadi Masih nungguin pencalonannya menteri. Agustus, penetapan calon di September, pelantikan Kan presiden terpilih Oktober, kabinet kan setelahnya. Jadi ada situasi, apalagi dalam banyak penilaian para ilmuwan politik, scholar, misalnya Marcus Mitsner ya, dia bilang dalam bukunya The Coalition President Makes gitu, dia menyebutkan di Indonesia ini ada kecenderungan presiden itu senang untuk membentuk koalisi, jadi senang untuk kemudian merangkul. Dan karakter untuk bergabung kekuasaan dari partai-partai juga besar. Jadi mungkin situasi semangat kekeluargaan kali ya, semua dirangkul. Nah jadi apalagi tidak ada insentif nih untuk jadi oposisi di Indonesia hari ini. Oke, benar-benar. Tadi kan kalau kita di Amerika dengan sistem stagger, ada insentif ya, kalau dia menunjukkan sebagai oposisi, dia punya kiprah yang berpihak pada rakyat, anti mainstream, vokal, anggota-anggota dewannya istilahnya itu ganas gitu ya di parlemen. Nah di kita kan nggak ada nih insentif apa yang bisa didapat partai. Dia harus tunggu 5 tahun kan. Sementara karakteristik kita, politisi kita, 2 tahun sebelum pemilu tiba masa mengguyur istilahnya. Jadi kemarau satu musim hilang oleh hujan satu hari. Nah, paham ya ininya Mbak, gitu. tapi kalau misalnya ngomongin oposisi dan nggak ada insentif, sebenarnya lucu juga nih, di wilayah-wilayah yang menang calon tunggal itu berarti memang DPRD-nya tukang stempel aja dong pada itu. Nah ini juga ada unik, calon tunggal, kalau dilihat, coba diteliti deh, calon tunggal yang biasanya dia calon perseorangan, itu biasanya dia pasti masuk partai berikutnya. Atau calon perseorangan, biasanya kemudian pasti masuk partai. Jadi memang ada pola untuk kemudian mengambil orang-orang kuat itu untuk masuk partai. Nah kembali kepada calon tunggal nih, kalau calon tunggal berarti kan semua dukung ya. Biasanya dia akan, calon tunggal itu lihat di beberapa daerah, dia pasti akan diikuti oleh biasanya ya, bagi-bagi konsensus untuk bagi-bagi kue. Nah bagi-bagi kue itu lewat apa? Banyak hal. Nanti kita bisa hubungkan dengan misalnya kasus-kasus korupsi atau indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya. Jadi memang betul calon tunggal itu satu sisi memang eksekutif itu perlu dukungan yang signifikan dari DPRD atau dari DPR. Di mana-mana teorinya kan gitu ya, supaya dia gampang melaksanakan program, memenuhi janji-janjinya. Tapi kalau tidak dikontrol, dia bisa tergelincir pada perilaku sewenang-wenang dan korup. Nah, apalagi ini di calon tunggal ini kontrol parlemennya menjadi sangat lemah. Karena tadi parlemennya jadi rubber stamp atau jadi paduan suara buat si eksekutifnya gitu. Setuju. Dan itu melanggengkan lebih mudah politik dinasti. Jadi mancing. Berarti mungkin kita balik lagi ke masalah calon tunggal ini, kan banyak yang muncul asumsi, anggapan di tengah publik bahwa ini seolah-olah semacam menjegal calon-calon tertentu yang sebenarnya calon tersebut punya elektabilitas yang cukup oke. Katakanlah di Jakarta ada Anies Baswedan petahana gitu. Pak Ahok juga. Lalu di Banten ada Airin, mantan wali kota Tangerang Selatan. Lalu juga di Sumatera Utara juga ada Edi Rahmayadi yang seorang petahana ya. Kalau Mbak Titi melihat, apakah memang bisa dipastikan bahwa wacana calon tunggal ini buat menjegal seseorang tersebut, atau memang murni karena konsensus partai-partai politik demi kemaslahatan rakyat, atau bagaimana nih Mbak Titi? Ini kita bicara fakta saja ya, dengan ilustrasi contoh daerah tadi. Ada DKI, ada Banten, ada Sumut. Sumatera Utara. Ketika dia bertemu dengan bahwa saluran itu hanya ada parpol, itu jelas mengindikasikan memang upaya untuk menjegal. Karena kenapa? Karena sangat kontradiktif dengan pernyataan parpol. Kita mendengar suara rakyat, makanya survei jadi penting. Tapi ternyata sekarang justru survei yang bikin panas dingin. Kan biasanya selama ini contoh deh, partai ketika mengusung capres,
itu memperhitungkan survei kan, Elektabilitas, ya. elektabilitas. Tapi kenapa di pilkada survei justru jadi sarana untuk menghambat orang yang elektabilitasnya tinggi? Karena calon tunggal itu lebih mudah di pilkada daripada di pilpres. Oke. Kan tadi kalau di pilpres masih ada sanksi, nggak boleh ikut jadi peserta pemilu berikutnya dan lain sebagainya. Kalau pilpres pun kan kepemimpinan nasional ya, eksistensinya juga barengan dengan pileg. Kebayang nggak? Nah gitu. Nah akhirnya kalau di pilkada tadi ya, calon elektabilitas tinggi, mereka masih bagian dari koalisi yang solid di tingkat nasional. Satu-satunya untuk menghentikan orang yang elektabilitasnya tinggi, ya dengan tidak memberi tiket begitu. Karena tadi kita tuh nggak ada insentif. Jadi kalau partai memaksa misalnya, lain kalau ini kita 2024 contoh ya. Lain kalau 2026 tuh ada pemilu legislatif. Partai pasti Ada mikir motivasinya dong, juga ada dia. motivasi. Kita menunjukkan sebagai institusi partai yang bekerja, yang berfungsi. Sekarang apa yang mau dia? Ya unstoppable jadinya, nggak bisa dihentikan. Iya. Apalagi kemungkinan, maksudnya pilkada mau calonnya banyak-banyak juga kan satu putaran kan Mbak ya? Satu putaran. Kecuali Jakarta. Kecuali Jakarta. Kecuali Jakarta kan, makanya Kecuali jadi Jakarta. mager juga kali partai gitu. Ya maksudnya gue jagoin calon yang belum tentu menang segala macam, guyur. Berisikonya terlalu tinggi. Resiko kalahnya lebih gede daripada resiko menang kan. Kalau dulu tuh karakteristik calon tunggal, petahana yang kuat atau politik dinasti yang kuat, itu yang membentuk calon tunggal. Iya. Kalau sekarang pola 2024 dia bertambah karakteristiknya. Tukar guling tiket pencalonan sama itu tadi bukan lagi barrier to entry. Kalau barrier kan hambatan. Kalau ini blocking to entry gitu. Yang menjegal itu. Iya, jadi betul-betul Dipalang. kalau udah dipalang ya kamu mau elektabilitasnya 70%, Tinggi apapun nggak dapet nggak tiket. akan ada tiket. Jadi cara melawan figur yang paling populer instead of ya daripada harusnya kan logikanya kalau ada orang populer dia jadi calon tunggal masuk akal dong. Iya. Walaupun kita pasti masih misah-misuh tuh. Iya. Gila nih partai Masa nggak nggak ada betul nggak ininya, ada iniin gitu. Tapi partai itu masih dibilang pragmatis daripada keluar uang, logistik habis, partai juga masih turbulensi gara-gara sengketa internal caleg gitu ya kan, partai masih bermasalah nih sekarang. Ya lebih baik dia cari aman mendukung orang yang populer. Problemnya adalah orang yang populer tidak diambil, justru orang yang populernya di daerah lain dipaksa untuk masuk di suatu daerah. Dan jadi calon tunggal pula, nggak ada Nah, itu alternatif. dia. Tapi dugaan saya sih Jakarta mungkin mereka bunuh diri ya kalau calon tunggal. Karena takutnya calon tunggal yang menang gitu. Karena Kota kota kosong kosong menang. yang menang. Yang Iya, bahaya itu kalau rekayasa calon perseorangan. Nah, itu dia nih kita membahas Itu pernah terjadi kayaknya Mbak ya di suatu kota lah ya. di suatu kota Kok ya. terulang ya? Yang banyak dejavu di negara ini. Itu jadi emang ada tendensi untuk merekayasa gitu Mbak kalau. Ya maksudnya itu kan Mas Vito apakah pernah menulis soal manipulasi verifikasi partai politik? Iya sih pernah sih. Pernah kalau dia pasti Mbak. Iya sih. Ya, Tapi kan lo ini kira-kira kan itulah ilustrasinya lah. enggak maksudnya tapi ada tendensi untuk membentuk itu, tapi kan maksudnya keluar biaya lagi tuh buat bikin boneka jadi calon. Kalau di Jakarta ini kan juga ada calon, walaupun gini ya kita berprasangka baik bahwa calon perseorangan juga sedang berproses. Kita juga senang ada calon perseorangan. Saya pendukung calon perseorangan karena tidak semua aspirasi politik bisa lewat partai. Tapi yang kita tidak kehendaki adalah jangan sampai partai itu secara gamblang menunjukkan kesenjangan antara suara rakyat dengan suara partai. Kenapa sih? Ini apalagi misalnya sampai ada partai yang sudah deklarasi memberikan tiket, lalu menarik dukungan. Nah itu kan menjadi pertanyaan begitu. Iya. Apalagi pendukung partainya inginnya si orang itu. Iya, Nah, itu kan nggak cocok, nggak klop itu kan. Nah, Ya itu lagi-lagi dia. nggak ada hukumannya. Iya. Hukumannya karena pileknya udah beres. Jangan-jangan kita nih dalam situasi lingkaran setan. Siapa setannya? Tapi aku sebenarnya agak lucu juga Mbak karena kan tadi kan salah satu yang barrier to entry atau blocking to entry itu karena ada threshold. Iya. Walaupun sebenarnya tanpa threshold mungkin karena kecenderungannya tadi presidential coalition tetap akan smoothnya ngumpul ke gula nih. Ya, coalitional presidentialism. Iya itu. Tapi maksudnya ini kan undang-undang pilkada dibentuknya sama partai-partai juga di DPR kan. Itu lingkaran setan itu. Nah, itu masa kenapa mereka mempersulit diri sendiri gitu?
Karena Susah tidak kan membayangkan mungkin ya mereka akan ada dalam jebakan-jebakan yang multi trap. Kan jangan dulu itu contoh nih pemilu 2014, 2015 ada pilkada, 2017 ada pilkada, 2018 ada pilkada. Jadi masih ada proses elektoral yang berlangsung yang mereka tuh tidak saling menyandera. Karena ada di waktu Karena yang jauh berbeda. jaraknya. Kalau kita ngedil di 2015 seiring perjalanan waktu nggak ada yang abadi ya. Bisa jadi di 2017 Dua pikiran, tiket yang udah dikasih aja bisa dicabut. Ya ingat Pak Mahfud lah ya, udah pakai baju putih aja bisa nggak dilantik gitu ya. Baju putih dipakai 5 tahun kemudian Betul. tuh. Nunggu 5 tahun 5 gitu. tahun itu. Tetapi ini kan dari 2015 ke 2017 dulu pilkada dulu. Masih banyak hal dinamika politik yang bisa terjadi. Sekarang waktunya sama. Lalu ada juga kepentingan politik nasional yang sedang diperjuangkan, insentif buat koalisi nggak ada, ya jadi plek lah gitu. Berarti kemungkinan terawangan Mbak Titi 2024 makin banyak. Bahkan kan sebelumnya Mas Vito di banyak diskusi saya selalu bilang, ketika pilkada diselenggarakan berbarengan dengan pilpres, dengan irisan jadwal, pencalonan dengan masa-masa krusial pembentukan kabinet, pasti meningkatkan calon tunggal. Ternyata bener kan? Kita belum ngomongin peta di daerah nih. Kota nih, kota kabupaten. Kabupaten kota gitu. Jadi ini baru yang Jakarta aja yang jadi sorotan kita. Jawa Timur masih punya potensi juga kan karena belum muncul juga nama yang strategis lainnya begitu. Kalimantan Timur. Nah, Sumatera Utara gimana nih masa depannya gitu. Tapi dengan kita bicara ini, benar kata Mas Vito tadi, ada juga ketakutan kota kosong yang menang. Karena publik kan juga jengah ya. Nah, jangan sampai kemudian yang lahir malah calon boneka gitu. Ternyata calon boneka yang menang. Itu belum pernah kan kalau itu? Belum pernah. Boleh lah, dicoba lah. Boleh lah. Mbak, tapi nggak tahu nih mungkin sesuai dengan latar belakang akademisnya Mbak Titi apa nggak, tapi kalau dari tren Bisa 2015 bisa semua ya? Dari tren 2015 ada yang membedakan nggak sih Mbak, mungkin dari segi kebijakan pemerintahan atau dari roda pemerintahan di suatu daerah yang dipimpin oleh calon kepala daerah yang menang secara tunggal dengan yang bersaing tuh ada korelasinya nggak sih Mbak? Atau sebenarnya sama-sama aja? Saya belum melakukan riset spesifik soal itu ya. Sebagai contoh nih di daerah Banten. Banten itu di 2018 dari 4 kabupaten kota yang pilkada, 3 itu calon tunggal. Yaitu Lebak, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Itu semuanya petahana. Harus diakui memang kalau di Kota Tangerang itu relatif ya dari sisi pembangunan dianggap oleh publiknya cukup baik. Tapi ada beberapa daerah lain yang kemudian mengejutkan kalau dari sisi calon tunggal. Sampai ke Papua juga ada calon tunggal, di Sulawesi dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau diperhatikan cepat saja ya, kalau logika bahwa dia dapat dukungan solid dari parlemen, dia akan lebih maksimal dari sisi pembangunan, enggak juga. Maksudnya ya perkembangannya sama-sama aja begitu ya. Kalau dikomparasikan dengan daerah-daerah lain, ya tidak terlalu menunjukkan signifikansi pembangunan ataupun pencapaian pembangunan sebagaimana kondisi yang argumen-argumen mereka di dalam melahirkan calon tunggal tadi gitu. Saya sedang menyusun data hubungan antara calon tunggal dan korupsi, tapi itu masih ongoing gitu. Jadi belum bisa cerita juga gitu mana kepala daerah calon tunggal yang kena kasus korupsi atau kemudian indeks perilaku anti korupsi di daerah itu seperti apa. Tapi ini kajian-kajian yang harus kita lakukan berikutnya. Hanya saja ya tadi dari awal calon tunggal itu sangat bau amis gitu ya. Nah, karena fishy ya. Jadi kalau fishy itu agak terlalu gimana gitu. Kita bilang aja bau amis. Ngerti kok audiens kita pinter-pinter. Enggak, visi itu kayaknya terlalu soft gitu ya. Kalau kita bau ketek kan nggak enak juga. Iya. Ketek. Bau amis lah. Tapi tidak ada yang menunjukkan bahwa calon tunggal itu akhirnya daerahnya jauh lebih perform daripada daerah yang tidak calon tunggal. Tapi kalau dia melahirkan demokrasi yang lebih tidak
kompetitif, lebih tidak kredibel, iya gitu. Jadi dia melemahkan dari sisi demokrasi, tapi juga tidak menunjukkan pembangunan daerah yang lebih baik gitu. Mbak, tapi kalau terawangannya Mbak Titi, setelah 2024 ini pilkada, evaluasi segala macam, mungkin kita akan menyaksikan calon tunggal meningkat drastis gitu. Tapi di satu sisi itu juga menguntungkan partai-partai politik di tingkat pusat untuk bargaining dan sebagainya gitu. Kira-kira akan dievaluasi nggak sih Mbak? Supaya aturan ini dan segala sistem ini maksudnya untuk mencegah atau mempersulit munculnya calon tunggal gitu. Karena kan memang sulit muncul, tapi partainya tuh dapat insentif, bukan insentif elektoral, insentifnya langsung dari ini kan politik. Ini pertanyaan yang berat banget ya, sebagai orang yang advokasi undang-undang pemilu sejak zaman batu gitu. Iya. Ya ide barangkali buat gugat ke MK kan. Ya kalau itu udah pasti. So, belum ada yang gugat di MK ya. Memang salah satunya sebenarnya keresahan itu dirasakan oleh partai politik juga. Tapi mereka dalam situasi yang tidak di ruang hampa. Kan mereka berada dalam tekanan-tekanan kepentingan. Nah harapannya mestinya kan setelah parlemen baru terbentuk, presiden baru dilantik, kan masa nggak mau punya legacy sih? Dan mereka belajar dari sandera atau kemudian multi trap yang dihadapi jebakan banyak jebakan di 2024. Masa partai-partai mau ngulangin itu lagi sih? Kan sebenarnya nggak ada yang diuntungkan juga dengan politik sandera kan? Karena orang bisa berkuasa tapi kemudian menjadi oposisi. Begitu cepat kan kira-kira. Makanya kalau lagi berkuasa jangan belagu lah kira-kira kan begitu. Nah, ya kok ketawa sih. Nah, jadi bagi saya sih upaya untuk reform harus kita terus dorong. Kalau saya meyakini pada dasarnya setiap administrasi kepresidenan pasti ingin meninggalkan legacy demokrasi ya. Ya walaupun ada juga yang enggak sih. Nah, tapi saya ya apa saya saja jadi hostnya. Tapi saya punya harapan dan masih menitipkan harapan. Dan saya juga walaupun kita bicara seperti ini, saya tetap mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman yang bisa mengakses administrasi kepresidenan yang baru, soal perbaikan pemilu, pilkada, dan undang-undang partai kita jangan lupa juga. Karena prinsipnya kalau bagi saya sih, kalau aturan itu adil, semua akan merasakan. Kalau sekarang misalnya mereka menjadi bagian dari kompromi dan transaksi politik, itu kan pada dasarnya nggak ada yang diuntungkan juga. Kader dikorbankan, kepercayaan pemilih dikorbankan. Pemilih jangan dibilang nggak patah hati loh. Banyak pemilih yang militan yang kemudian bisa jadi sampai 5 tahun ke depan tetap merasa tersakiti dengan misalnya aspirasi yang tidak didengar dan lain sebagainya. Tapi ya saya sekali lagi ya, risiko kita itu kan advokasi yaitu konsisten dan sabar. Ya, tidak berhasil di parlemen, tidak berhasil di eksekutif, ke parlemen tetap harus. Tidak berhasil di duanya, ya ke Mahkamah Konstitusi kita tetap coba. Tidak juga, ya bersuara terus lewat media. Aduh iya, semoga media masih bisa bersuara ya. Terima kasih ya sudah membuat saya bersuara pagi ini. Mbak, mungkin ini partai penutup, lagi pertanyaan penutup. Tadi kan harapan Mbak Titi terhadap para pemangku kebijakan lah. Apa yang harus mereka lakukan dan sebagainya. Buat publik nih Mbak, menurut Mbak Titi, dengan menghadapi fenomena ada kemungkinan kotak kosong begini, apa yang seharusnya dilakukan publik untuk mengungkapkan aspirasi yang tidak didengar oleh para elit-elit politik ini? Selain nge-tweet Mbak. Selain nge-tweet. Menurut saya ini pencalonan masih tanggal 27. Saya melihat gerakan-gerakan di daerah di mana suara rakyat, suara masyarakat, akademisi, tokoh agama, masyarakat sipil, media itu masih berpengaruh. Misalnya contoh di Sulawesi Selatan, kita sempat dengar soal potensi calon tunggal. Tiba-tiba kan akademisi bersuara, beropini, membuat petisi dan lain sebagainya, itu menggerakkan. Apakah semua akan seperti itu? Nggak ada jaminan juga. Tetapi setidaknya suara kita itu bukan hanya ketika di bilik suara. Kita harus berisik ketika yang dicalonkan itu nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau yang daerah kita butuhkan. Saya sebagai warga Tangerang Selatan juga melakukan hal yang sama. Jadi bagi saya sih gunakan setiap saluran yang ada, membangun kesadaran pribadi, tapi mulailah dengan peduli. Dan peduli itu bukan sekedar datang ke bilik suara,
Karena bilik suara itu udah ibaratnya menu yang sudah terhidang di meja makan. Proses memasaknya kita harus tahu, kita harus peduli, kita harus pantau. Nah sekarang partai ini lagi masak menu buat kita di meja makan, yaitu di bilik suara nanti 27 November. Jadi ayo speak up, ayo bicara, ayo peduli, ayo sampaikan aspirasi kita. Minimal kalau kita tidak bisa menghentikan calon tunggal, kita jadi tahu gitu ya, apa yang harus kita lakukan ketika calon tunggal versus kota kosong. Boleh calon tunggal dipilih, boleh. Tapi juga sangat boleh pilih kota kosong. Berarti itu suruh mantau chefnya lagi masak, dapurnya dikunci. Susah juga. Aduh, pakai drone. Oh, pakai drone. Bolong dong plafonnya. Nah itu deh. Aduh, kok jadi patah hati ya? Aduh. Bukan masih closingnya Tangsel tadi. Maaf ya Bang Riza Patria ya. Aduh. Ya, tutup dong. Pertanyaan terakhir. Oh, lagi. Iya. Kalau mau podcast ini belajar dulu nggak sih? Semuanya apa? Terjawab semua ya? Nomor-nomornya apa? Aduh maaf ya, ala bisa karena biasa. Siap. Saya kalau disuruh matematika pingsan di tempat. Masa sih tadi persen-persen cepet? Itu karena hafalan. Hafal. Iya, karena pekerjaannya di sini. Kalau suruh nulis seperti Mas Vito, saya juga bisa juga sih. Rakyat tulisan dia. Enggak. Oke. Makasih banyak Mbak Titi nih atas waktunya. Thank you Mbak Titi. Cerita-cerita banyak soal pilkada ini. Kita harapkan pilkada ya menghasilkan kandidat yang berkualitas lah intinya, bikin semua warga negara happy semua, sejahtera ya kan. Habis kalau milik kota kosong PJ juga kan. Kita punya pengalaman dengan itu kan. Tapi seenggaknya kan menyuarakan aspirasi sendiri, nggak tersandra lah gitu. Anda warga Jakarta, Anda wajib peduli. Anda juga warga Jakarta untuk Indonesia. Oke, terima kasih Sobat Kompas.com. Saya Ardhito Ramadan. Saya Vittorio. Sampai jumpa lagi di Gaspol episode berikutnya. Ngobrol gas pasti. Nampol. Yeay.